Saib sehat kalau melihat tingkah laku hewan, siapa sih yang gak gemes ya? Nah, gak heran kalau punya hewan peliharaan di rumah, Saib pasti lebih bahagia. Ada banyak banget nih jenis hewan yang bisa dipelihara. Semakin berkembangnya zaman, berbagai hewan lain juga turut jadi incaran. Contohnya adalah sugar glider. Bagi yang gak mau ribet, yang satu ini cocok banget untuk dipelihara di rumah. Biaya perawatannya pun gak semahal kucing atau anjing. Ada juga Guinea pig. Ini gak kalah gemesin ya Sohib. Nama lainnya adalah tikus Belanda. Beda nih sama marmut. Yang satu ini masuk ke keluarga hewan pengerat. Di Indonesia, Guinea pig pun jadi primadona para pecinta hewan. Selain mamalia, reptil juga gak kalah digandrungi. Sebut saja, mulai dari iguana, kura-kura, gecko, sampai ular. Yang jelas masing-masing orang punya preferensinya dalam memilih hewan peliharaan ya Sohib. Tapi kalau dalam Islam boleh nggak ya pelihara hewan yang lain? Kalau tujuan mereka itu adalah untuk menjaga kelestarian dibanding biar tidak punah di alam, ya sah-sah saja. Ya, yang pasti tadi tetap menjaga, ya kalau dia betina ya harus cari pasangannya, dibuatin tempat yang luas segala macam sehingga dia tidak tersiksa di sana. Maka hukum yang terjadi itu yang bersalah itu adalah menyiksa binatang tadi. Sohib sehat ala Nabi, dalam Islam ada adab memelihara binatang juga loh Sohib. Yang pertama adalah menyayanginya dan tidak lupa memberi makan minum seperti hadis riwayat muttafaq alaih. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Adab yang kedua adalah tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, tidak lalai beribadah karena terlalu sibuk mengurus hewan peliharaan. Seperti firman Allah dalam Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kemudian yang keempat, membuat hewan nyaman saat hendak menyembelihnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaknya kalian menyamankan sembelihannya dan menajamkan pisaunya. Adab yang terakhir nih Saib sehat, yakni boleh membunuh binatang yang membahayakan. Ya, tentang misalnya hewan yang dibunuh. Nah, salah satunya adalah misalnya cicak. Ya, udah gitu juga ular. Nah, ular yang masuk ke dalam rumah. Ular yang masuk ke dalam rumah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh langsung dibunuh. Ya, tapi dibiarkan. Ya, baca ta'awudz. Nah, kalau dia diam atau ini berarti itu ada ular beneran. Nah, karena membahayakan boleh dibunuh. Ya, tapi kalau misalnya dia langsung lari, nah berarti ini bisa jadi karena Nabi mengatakan bahwa jin itu bisa menyerupai seperti binatang buas. Ya, seperti ular, kalajengking, segala macam itu bisa. Maka kalau itu ada yang masuk ke rumah kalian, kasih peringatan, dia tidak lari maka dibunuh. Masya Allah, betapa sempurnanya ya ajaran Islam Sohib. Segala sesuatunya telah tertulis sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Nah, kalau dari segi kesehatan, sudah tahu belum manfaat memelihara binatang? Berbagai riset mengatakan bahwa hewan peliharaan dapat mendatangkan banyak keuntungan. Utamanya adalah untuk kesehatan mental. Dengan memelihara hewan, Sohib, kita bisa terhindar dari yang namanya stres. Bermain dengan kesayangan selama 30 menit, tubuh akan melepaskan hormon bahagia ke otak. Bahkan studi lain mengatakan bahwa memiliki peliharaan bisa membantu penyembuhan luka psikis karena hewan akan selalu menemani tanpa peduli kondisi pemiliknya. Nggak cuma bagus untuk orang dewasa loh Sohib, anak-anak juga disarankan mulai dikenali sama hewan sejak dini. Karena berdasarkan riset, dengan adanya hewan peliharaan di rumah bisa menekan resiko alergi dan memperbaiki sistem kekebalan. Bahkan bisa membantu anak dengan ADHD, yakni gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Bermain dengan hewan dapat membantu anak untuk lebih percaya diri dan meningkatkan kemampuan bersosialisasinya.
Subhanallah, ternyata banyak banget ya hikmah yang bisa diambil dengan merawat makhluk ciptaan Allah. Untuk itu sahabat telah Nabi, jangan berhenti untuk saling menyayangi ya. Walaupun tidak ingin memelihara, jangan pernah menyakiti hewan, karena dosa akan menjadi konsekuensinya. Seperti hadis riwayat At-Tabrani, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Nah, jangan kemana-mana sahabat sehat, tetap di Sehat ala Nabi ya.